Pemirsa, setelah sempat menghilang, Bjorka kembali berulah. Kali ini Bjorka menjual data paspor milik warga negara Indonesia seharga $1.000 Amerika atau sekitar 152 juta rupiah. Hacker Bjorka mengklaim memiliki data 34 juta paspor Indonesia. Data ini dijual melalui Telegram milik Bjorka. Data uang dijual berupa nama, nomor, dan data paspor hingga tanggal lahir pemilik. Data ini dijual secara bebas dengan harga sekitar 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiah. Sebagai bukti, Bjorka membocorkan 1 juta data sebagai contoh di situs miliknya. Berdasarkan data sementara, data yang bocor diambil pada Juli 2023. Total kapasitas data sebanyak 4 GB tanpa dikompres. Pemerintah telah membentuk tim untuk mengusut data tersebut. Sebelumnya, Bjorka mengaku membobol dan menjual sejumlah data milik warga negara Indonesia. Di antaranya adalah data registrasi kartu SIM, hingga data aplikasi pengguna Peduli Lindungi. Namun semua pihak yang terlibat membantah adanya kebocoran data. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, Cisrek Pratama Persada. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, selamat sore. Baik, kita ke Pak Usman dulu. Pak Usman, ini apakah data yang diklaim dijual oleh Bjorka ini sama, Pak, dengan data yang aslinya? Ya, jadi berdasarkan penelusuran sementara, 1 hari setelah munculnya informasi bahwa ada beredar data yang diklaim berasal dari paspor, Kominfo, kemudian BSSN, dan imigrasi melakukan penelusuran. Ya, penelusuran sementara itu menunjukkan ada perbedaan struktur ya, antara data yang beredar dengan data yang biasa disimpan di paspor. Nah, tetapi itu sementara ya. Kemudian kita terus melakukan penelusuran. Ya, sampai kemarin ya kita menemukan ya, sekali lagi ini sementara bahwa data yang beredar betul data dari paspor, dan itu adalah data tahun 2020 ya, ketika ada proses migrasi dari penyimpanan di imigrasi ke PDN ya. Tetapi sekali lagi itu sementara, dan Kominfo sebagai regulator pada saat ini masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BSSN ya, sebagai badan yang mensupervisi perlindungan data kepada para penyelenggara sistem elektronik. Kira-kira begitu. Berbedanya ini berbeda tahunnya atau ada persamaan seperti nama lengkap dan tanggal lahir misalnya seperti itu, Pak Usman? Ya, struktur itu misalnya ya, kalau di paspor susunannya sedemikian rupa, ada nomor, ada nama, dan seterusnya begitu. Nah, sementara data yang beredar ini data-data yang tidak menunjukkan struktur secara keseluruhan. Ya, mungkin nanti Mas Tama bisa menjelaskan. Memang mungkin dia tidak merilis data-data yang lain karena data-data itu tidak diperlukan begitu. Tetapi itu kemudian kan kesimpulan sementara. Ya, sampai kemarin kita menelusurinya dan mendapatkan semacam bukti ya, bahwa sekali lagi ini bukti juga sementara, data yang bocor itu data paspor ya, tetapi itu data-data tahun 2020 ya, tahun 2020 begitu. Baik, Pak Usman, ini Bjorka berulah ini bukan pertama kali, sebelumnya dia juga sempat menyebar data-data begitu. Sebenarnya seperti apa keamanan cyber kita? Kenapa hal ini sampai bisa terulang lagi? Ya, memang pertama keamanan data ya, perlindungan data itu sebetulnya adalah kewajiban pemangku data atau wali data. Ya, Kominfo dalam hal ini berfungsi sebagai regulator. Kominfo mengawasi pengelolaan data atau penggunaan data oleh wali data. Ya, apakah ada penyalahgunaan
apakah perlindungannya tidak baik, dan kalau ada kebocoran kemudian berdasarkan penelusuran ada pengelolaan yang tidak baik, ya maka Kominfo bisa menjatuhkan sanksi ya. Tetapi sanksinya sejauh ini bersifat administratif ya, misalnya dari teguran sampai ke penutupan ya, penutupan sistem elektronik. Ya, nah sementara artinya apa? Kominfo ini tidak bisa menjangkau pelakunya, ya, tidak bisa menjangkau pelakunya. Ya misalnya Bjorka tadi kita tidak bisa menjangkau itu. Ya, yang bisa menjangkau itu tentu adalah aparat yang berwenang, ya kepolisian misalnya begitu. Karena Kominfo ini kan mengawasi data di ruang digital dan penyelenggara sistem elektronik atau platform digital. Sementara yang terkait dengan orang, manusia, itu bukan wilayahnya Kominfo begitu. Sehingga kemudian muncullah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang di situ diatur ya berbagai hal, baik dari sisi pidana maupun dari sisi administratif. Ya, dari sisi administratif tentu saja mereka yang menyalahgunakan data atau membocorkan data, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik, bisa terkena denda atau hukuman pidana. Sementara yang katakanlah mencuri, ya menghack begitu, itu juga bisa terkena hukum pidana. Kira-kira seperti itu. Baik, baik, kita ke Pak Pratama. Pertama, kalau Anda menganalisa dan melihat apakah ini Bjorka yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, atau ada oknum atau akun yang mengaku sebagai Bjorka? Ya, kalau dari penelusuran kita sih sebenarnya kita masih belum bisa memastikan ya bahwa ini si Bjorka yang dulu membocorkan data IndiHome, Telkom dan lain-lain, atau orang lain begitu. Karena setelah kasus Bjorka itu banyak sekali orang mengaku-ngaku Bjorka gitu. Bjorka, saya pernah berkomunikasi dengan si Bjorka ini gitu, dan memang dia bilang bahwa komunikasinya hanya menggunakan channel Telegramnya dia gitu, sehingga saya agak sanksi juga ketika dia memiliki channel lain untuk berkomunikasi. Contohnya kemarin ketika ada kebocoran data Polri begitu, ada di salah satu website jual beli data gitu, ada ngaku Bjorka gitu. Tapi saya lihat ini kayaknya enggak lah gitu, nggak mungkin si Bjorka mempublikasikan data-data yang nggak terlalu privasi gitu, nggak terlalu bagus value-nya gitu. Nah, tapi terlepas itu si Bjorka atau bukan, memang tadi Pak Dirjen benar bahwa agak susah kita mendeteksi siapa pelaku sebenarnya gitu, karena si hacker ini pasti dia menggunakan berbagai macam teknik untuk menyembunyikan identitas aslinya gitu, sehingga memang butuh waktu dan butuh kepintaran lebih lah gitu untuk mencari siapa pelaku sebenarnya gitu. Tetapi kita lihat bahwa ketika terjadi kebocoran data, dan ini luar biasa sekali, ada 34 juta lebih data dari masyarakat Indonesia yang memiliki paspor gitu, dan diberikan sampel 1 juta gitu. Dan tadi ketika Pak Dirjen berbicara bahwa dalam dugaan sementara itu masih mungkin data paspor, kalau saya bilang ya memang ini data paspor gitu, data paspor dan valid gitu. Kenapa saya bilang valid? Saya juga beberapa media saya juga bilang bahwa di salah satu sampel datanya itu ada data saya gitu, ada data paspor saya gitu, sehingga saya juga termasuk salah satu korban yang datanya ada di sampel data yang 1 juta data itu gitu. Nah, kemudian tadi ketika dibahas masalah perbedaan struktur gitu, ya memang benar ketika orang melakukan hacking dalam satu database, ketika diambil database-nya, di dalam database-nya memang ada banyak field yang tidak ada fungsinya, nggak ada value-nya bahkan gitu, sehingga oleh si peretasnya ini yang diambil yang perlu-perlunya aja gitu, makanya dikurangi struktur tabelnya gitu, dikurangi struktur fieldnya gitu. Tapi bukan berarti bahwa itu bukan diambil dari database-nya imigrasi gitu. Saya yakin deh gitu nanti imigrasi ya, kalau memang dia benar gitu, akan membuat publikasi gitu, akan membuat publikasi bahwa memang itu datanya imigrasi gitu. Sebenarnya yang paling penting sekarang adalah bagaimana seterusnya gitu, bagaimana setelah ini kejadian gitu, apakah masyarakat ini masih bisa mempercayakan datanya kepada sistem imigrasi yang saat ini
mereka miliki gitu, atau memang imigrasi harus membuat sistem yang lebih kuat lagi gitu, karena memang tidak bisa kita menyalahkan Kominfo gitu karena memiliki pusat data nasional, imigrasi hostingnya di Kominfo, terus kalau ada masalah kemudian Kominfo yang salah gitu. Saya pikir nggak kayak gitu konsepnya gitu. Atau misalkan BSSN karena sudah MOU, sudah kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, sudah dikasih tahu bagaimana cara pengamanan, terjadi kebocoran, yang salah BSSN. Nggak kayak gitu gitu. Ini adalah tanggung jawab dari penyelenggaraan sistem elektroniknya sebenarnya, bagaimana dia bisa melakukan pengamanan yang maksimal terhadap data yang dimilikinya. Nah, ini menurut saya adalah hal yang di Indonesia ini kurang dimengerti, terutama oleh kementerian lembaga, kemudian organisasi pemerintahan begitu, sehingga sehingga banyak sekali terjadi peretasan begitu. Nah, ini sebenarnya momen ya, Pak Dirjen ya gitu, bahwa ini kesempatan sebenarnya bahwa kita ini nggak kuat-kuat amat loh, kita ini ternyata lemah loh gitu. Harus merasa bahwa sekarang lah kita melakukan assessment, jangan saling menyalahkan. Ini kan kesannya menyalahkan. Kemarin imigrasi bilang loh, saya udah naruhnya di PDN kok gitu, tanggung jawabnya Kominfo dong gitu. Ini kan keamanan cyber tanggung jawabnya BSSN, tanggung jawabnya dia, kalau bocor berarti dia dong. Nggak kayak gitu. Ini harus kita. Anda kalau mau secure, aman, Anda harus berusaha untuk menjadi aman. Standar keamanan informasi itu banyak sekali di sana, tinggal diterapkan. Masalahnya mau apa tidak gitu. Bisa apa tidak gitu. Pimpinannya memiliki memiliki visi untuk menjadi pemimpin digital nggak? Digital leaders nggak gitu. Ngerti nggak? Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Karena kalau keamanan cyber, digitalisasi itu tidak menjadi prioritas utama, akhirnya seperti ini. Apalagi kita lihat di Indonesia. Ini kita baru data imigrasi ya. Padahal sekarang ini ekonomi kita semuanya diminta go digital. Kita diminta untuk cashless society. Kebayang nggak kalau misalkan semua bank se-Indonesia diretas dan datanya dihancurkan semua? Habis kita. Ya, tapi Anda melihat sistem keamanan kita sendiri itu seperti apa? Lemah. Lemahnya dari sisi apa, Pak Pratama? Gitu. Kalau saya dari level 1 sampai 10, kita ini paling banter di level 3 gitu. Jauh sekali di level 3. Sangat lemah sekali. Kalau menurut saya iya gitu. Tetapi ini tidak menjadi perhatian para pimpinan tinggi kita gitu, para decision maker kita, bahwa kita ini sebenarnya lemah dan kita ini selalu berada dalam ancaman. Nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya misalkan kita ini punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah disahkan 2022 kemarin. Diamanahkan di situ harus dibentuk lembaga pelindungan data pribadi gitu. Harusnya Pak Presiden ketika berpikir bahwa ini banyak sekali masyarakat kita yang menjadi korban gara-gara data pribadinya bocor, harusnya segera dong dibuat gitu lembaga otoritas keamanan data pribadi atau Komisi Perlindungan Data Pribadi, sehingga sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengamankan masyarakat, misalkan kayak gitu ya kan. Kemudian masalah infrastruktur, masalah keamanan dan lain, ini banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Loh, kita ini mau ngomong digitalisasi, tapi kita ngerti bagaimana kita menuju ke arah sana gitu. Baik, Pak Tama dan Pak Usman, kita harus jeda dulu dialognya karena kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.